dan bisa ngobrol sama teman sama Ibu ya, silakan. Kalau saya pribadi sih disebut buta nggak apa, gitu kan? Tapi secara formal, misalkan mereka lebih disebut dengan istilah baru tuh disabilitas netra ya. Kalau saya sih pribadi disebut buta oke. Sehari-hari saya ada mengajar di Atmajaya seminggu 1 kali di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Untuk kesehariannya tentu saya di Media Institut. Ada sebagian hari kecil saya di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Terkadang saya menulis untuk rutin 2 bulan sekali saya menulis untuk majalah Gema Braille. Kalau di Media Institut kami punya kurang lebih ada 14 staf. Dari 14 staf ini 10 orang yang mengajar. Mereka rata-rata latar belakang pendidikannya S1 psikologi atau S1 konseling atau S1 pendidikan. Dari 14 ini ada 2 yang disabilitas saya yang buta total dan 1 teman saya low vision. Ya, itu sebuah mimpi saya untuk punya mata kuliah disabilitas sebagai salah satu mata kuliah dasar umum di semua universitas yang bisa diajarkan di semua lintas fakultas dan program studi. Namun sayangnya sampai hari ini belum dapat respon yang positif. Beberapa pejabat, beberapa praktisi kampus mereka menyadari perlunya mata kuliah ini, tetapi untuk bisa memperjuangkan mata kuliah ini masuk ke kurikulum, terutama kurikulum perguruan tinggi, itu perjalanannya panjang sekali. Yang sudah mulai ada adalah peminatan disabilitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Nah, itu juga perjuangannya cukup panjang, tetapi sejak tahun lalu seperti mulai diterapkan untuk peminatan disabilitas untuk mahasiswa S2. Belum, sampai sekarang belum. Sekarang ini masih seperti mata kuliah tamu. Jadi kalau ada yang fakultas merasa perlu atau universitas merasa butuh, beberapa teman-teman disabilitas yang memang punya kapasitas mengajar, mereka diundang untuk berikan mata kuliah terkait disabilitas atau terkait dengan pengembangan inklusi seperti itu. Jadi hanya baru mengisi, jadi sebagai topik tambahan. Di institut ini dihadirkan kan sejak 9 Desember tahun 2009. Kami sudah 10
SLB, bukan sekolah reguler, bukan klinik terapi juga. Kami ini layanan pendukung belajar. Jadi visi kami adalah mainstreaming disability for a better life. Maksudnya kami ingin mengutamakan disabilitas ke semua orang, ya, orang non disabilitas, supaya mereka terbiasa berinteraksi dengan kita orang-orang dengan disabilitas. Nah, untuk mencapai visi itu kami punya 2 misi. Misi yang pertama, pendidikan anak dan remaja berkebutuhan khusus melalui pembelajaran klasikal dan pembelajaran individual. Nah, untuk yang klasikal ini biasanya waktu pembelajaran klasikal. Jadi belajarnya tentang vokasional dan pengembangan kepribadian. Ya, jadi kami nggak punya tuh kelas kejuruan masak, nggak ada. Tapi kami punya kelas kepribadian untuk remaja dan kelas kemandirian untuk yang remaja awal. Nah, untuk yang usia sekolah, kami mengembangkan pengembangan terapi edukasi. Nah, ini kelas bimbel namanya kita sebut. Nah, terapi edukasi ini tujuannya 3. 1, menyiapkan anak berkebutuhan mengenalkan anak berkebutuhan khusus belajar. Belajar seperti ini, ada aturan, mengenalkan belajar. Tujuan kedua, mempersiapkan mereka ke sekolah. Entah mereka ke sekolah reguler, ke sekolah luar biasa, atau kelas kesetaraan paket, atau homeschooling. Nanti kita lihat perkembangannya. Yang terakhir, tujuan terapi edukasi menguatkan mereka yang sudah di sekolah. Nah, biasanya ini adalah sekolah inklusi, yang paginya mereka di sekolah reguler dengan sistem pendidikan inklusi, ya. Siang atau sore mereka ke sini dan kami membantu membuatkan program pembelajaran individualnya. Nah, yang misi yang kedua adalah misi pendidikan komunitas, termasuk pemerintah dan masyarakat seperti orang tua, guru, pemerintah, kadang pengusaha, hotel, restoran. Ini biasa kami tawarkan melalui proposal atau kita mendapatkan undangan. Bisa, kami ada kelas kesetaraan namanya kelas pandai. Jadi untuk masyarakat sekitar yang ingin mendapatkan kelas kesetaraan SD, SMP, SMA, boleh gabung belajar di sini. Nanti bersama dengan teman-teman berkebutuhan khusus mengikuti ujian di sanggar belajar oleh kecamatan yang ditunjuk. Saya menyiapkan institut kurang lebih 3-6 bulan ya. Lalu akhirnya saya buka dengan langkah pertama tentu mencari meng-hire 1 karyawan. Setelah itu dengan 1 karyawan bersama saya baru mulai setting program, menawarkan program. Nah, sehingga untuk mendapatkan bentuknya, mulai dikenalnya itu mungkin kita butuh sekitar antara 2 tahun pertama lah untuk bisa mulai running, mulai menjalankan program, mulai membuat institut dikenal orang. Itu mungkin antara 1-3 tahun pertama. Ya, nanti kami akan keluarkan sertifikat atau surat keterangan dari yayasan ini, gitu ya. Kami
kami belum mengeluarkan dalam bentuk pemerintah belum. Jadinya kami mengeluarkan surat keterangan dari yayasan atau sertifikat bahwa mereka selesai. Nah, satu pengalaman bahwa kelas karir alumninya diterima di London School, tapi untuk yang kelompok anak-anak murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Dan salah satu lagi alumni dari kelas karir, mereka belajar masak, kayak gitu. Bersama mamanya mereka punya usaha masak. Jadi kami lebih mengembangkan investasi dari orang tua, ya, dari orang tua berdana investasi, dan kami melakukan subsidi silang untuk yang yang bisa membayar standar yang kita buat, mereka akan bayar dengan biaya belajar di sini. Tapi kalau yang enggak, kita akan subsidi silang. Ya, tetap untuk teman-teman yang dari keluarga sulit atau kurang mampu, mereka tetap bisa belajar di sini dengan kita berlakukan pendekatan subsidi silang. Dan juga mencari donatur dalam bentuk orang tua asuh per individu di sini. Tapi pun ada, tapi tidak terlalu banyak. Kami coba siapkan seperti braille, screen reader gitu ya. Dan murid yang netra di sini, murid yang buta di sini kebetulan masih kecil ya, masih kelas 2 SD. Jadi kami masih menggunakan pendekatan braille untuk dia sampai kuat huruf braille-nya, baca tulis braille yang kuat. Baru kita nanti akan pindahkan ke screen reader atau yang assistive teknologi kayak gitu. Dan untuk yang ada satu lagi cukup besar, dia ada kuliah, dan itu memang kita lagi ajarkan orientasi mobilitas dengan tongkat, tanpa tongkat, seperti itu. Jadi juga sudah menggunakan laptop dengan screen reader, seperti itu. Ada satu lagi juga murid low vision di sini yang akan kita siapkan ya, menempuh ujian tingkat SMA tahun depan, dan kita akan kami siapkan akses belajarnya lewat misalnya materinya kami kirim lewat soft copy sehingga dia bisa dengar melalui handphone ataupun oleh laptopnya. Kalau belajar uang ya, konsep uang itu memang diakui pemerintah sudah buat nih dengan berbagai tanda yang bisa dilaba, bisa bentuk segitiga, bentuk bulat dan sebagainya. Ada embossnya. Namun memang saya bisa katakan kalau uang itu baru itu terasa, embossnya terasa. Tapi kalau sudah misalnya uang itu sudah beredar lama, katakanlah udah lecek, udah kusut gitu ya, itu menjadi sulit untuk diraba. Nah, sehingga uang koin pun ada yang bisa diraba dengan besar kecil koinnya, ada yang hampir mirip ya. Sehingga untuk teman-teman mengenali uang biasanya kami serahkan semuanya pada mereka. Nah, tetapi kita ajarkan beberapa metode, misalnya kita minta mereka membawa dompet dengan banyak pembatas-pembatasnya, sehingga mereka kita ajarkan di mana taruh uang 20.000, 50.000, 10.000 dan 5.000. Seperti itu caranya. Nanti mereka akhirnya bisa menemukan cara yang paling enak untuk mereka sendiri. Kalau saya dan juga saya menularkan pengalaman saya pada teman-teman netra adalah caranya di dompet itu kami udah pasti ini pembatas ini uang berapa gitu. Tapi ketika kami transaksi mungkin berbelanja atau bayar angkot atau berapa, kembalinya itu tidak disatukan lagi dengan dompet yang biasa kami pegang. Jadi ada dompet lain yang memang khusus menerima yang saya masukkan untuk
Jadi uang itu nggak dipakai. Nanti di rumah 1-2 hari mungkin dengan orang-orang yang keluarga gitu ya, baru saya pisahkan lagi di dompet saya. Dengan cara itu jauh lebih aman. Karena betul kita nggak tahu kalau tanya dengan orang yang kita nggak kenal, ini mau berapa nih, 5.000 atau 10.000 kan untuk melepaskan perasaan atau kekhawatiran atau berpikir negatif. Nah, saya juga ajarkan pada teman-teman netral, mari kita bawa 2 dompet. Jadi 1 dompet adalah spesial uang menerima kembalian semua gitu yang kita pakai. Wah, panjang ya, 5-10 tahun ke depan ya, weh. Ya untuk ke depan sih banyak sih, bukan banyak sih, ada beberapa misalnya dari Atmajaya menawarkan saya sebagai dosen tetap, tapi masih sedang saya pikirkan. Ini kan saya masih dosen honor 1 hari seminggu. Saya sekarang lagi menulis buku tentang saya yang mudah-mudahan mungkin setahun ke depan mungkin selesai gitu ya. Lalu mimpi yang lebih jauh adalah sebenarnya saya ingin tulis 2 workshop gitu kan. Sebenarnya bukan workshop, sebenarnya punya toko gitu ya, usaha lah gitu ya, yang memang teman-teman yang bekerja adalah teman-teman dengan disabilitas. Tentu kita coba membuat yang seinklusif mungkin, yang bisa melibatkan banyak teman-teman dengan disabilitas. Nah, ini konsepnya belum dapet, apakah workshop itu kita mengambil pekerjaan dan teman-teman yang bekerja, atau memang membuka toko, teman-teman yang mengelola toko seperti itu ya, atau buka kafe dengan segala informasinya gitu kan, kafe dengan informasi-informasi tentang bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan disabilitas. Tapi intinya sih saya ingin punya satu goal lagi gitu ya, yang bisa memang memainstreamkan disabilitas kepada masyarakat luas gitu, dan berusaha agar masyarakat bisa mengakui kita semua warga dengan disabilitas benar-benar dalam keragaman gitu, bukan lagi di luar dari keragaman. Semoga dengan cara itu stigma-stigma yang selama ini keliru tentang kita warga disabilitas bisa berkurang. Nah, dengan media ini tentu sangat bisa mengedukasi masyarakat bahwa kita adalah bagian dari keluarga yang sangat beragam. Jadi saya mengalami kebutaan tuh mulai di usia 10 tahun ya, tapi tidak langsung total. Saat itu saya masih duduk di kelas 4 SD. Nah, penglihatan saya dari waktu ke waktu mundur. Sampai naik kelas 5 SD, saya masih bisa. Tetapi tidak selesai, saya berhenti di bulan kedua kelas 5 SD. Saya berhenti, bukan berhenti karena penglihatan saya sudah semakin mundur. Lalu saran dokter mata kepada orang tua saya agar saya istirahat dari sekolah, istirahat membaca, supaya tidak memperburuk kondisi penglihatan. Nah, saya kurang lebih 6 tahun di rumah tanpa sekolah. Kerjaan saya hanya berobat dari medis sampai non medis. Nah, bersama dengan perjalanan berobat ini, penglihatan saya makin mundur. Nah, sehingga saya mengalami kebutaan total di usia 17 tahun. Total betul-betul total. Ya, karena pengertian buta total itu adalah kami yang nggak bisa lihat jari kami sendiri dalam jarak 1 meter. Itu termasuk kategori buta total. Jadi kalau orang nggak bisa lihat jarinya sendiri dengan jarak 1 meter,
memanjang tangan dia, ya itu termasuk kategori buta muka. Nah, saya sampai sekarang saya dalam arti cahaya sekarang masih bisa lihat, ya. Tetapi bendanya, apa itu orang, apa itu meja, itu tidak terlihat. Nah, jadi 17 tahun saya mengalami buta total, dan sejak itulah saya mulai belajar huruf braille, belajar orientasi mobilitas dengan tongkat dan tanpa tongkat. Dan ketika saya kuliah, saya mulai belajar screen reader yang ada pada laptop. Ada lamarannya ya, karena ketika dokter yang merawat saya kan setiap sebulan harus konsultasi kan. Setiap kali konsultasi saya ditumbuhkan harapan bisa sembuh dengan meminta saya minum obat dengan rajin. Tetapi kan pada akhirnya dokter itu pula yang mengatakan penyakit saya nggak sembuh gitu. Jadi marah saya pertama adalah marah dengan tenaga medis. Dan kenapa mereka cukup lama gitu ya mengatakannya, dari umur 10 sampai 17 tahun baru mengatakan penyakit saya nggak bisa sembuh. Jadi pertama saya marah dengan para dokter yang saya merasa dalam tanda kutip dibohongi gitu ya. Bagi saya sih orang tua saya ya, saya, kedua kakak adik saya yang mereka selalu support saya dari saya kembali ke sekolah, ke menyelesaikan tingkat SMP, SPG sampai dengan kuliah S1, sampai S2 dan juga bahkan S3 adalah mereka orang tua saya yang memang dan kakak adik saya yang memberikan dukungan pada saya. Ya saya selalu menghargai setiap kesempatan yang diberikan ya, misalnya misalnya kampus memberikan saya kuliah, UI atau Sanata Dharma, saya mencoba menghargai setiap kesempatan